hidup bagi Dia. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. 1 Petrus 4 ayat 4, Alkitab versi Amplified Classic. Selama hidupmu engkau pasti telah mendengar bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Harus disadari sekarang lebih dekat lagi dari yang engkau dapat bayangkan. Bagianmu adalah untuk bersiap-siap dan menantikan kedatangannya kembali. Apakah engkau salah satu dari mereka yang sangat menantikan kedatangannya? Ia berkata di dalam Lukas 21 ayat 34-36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. 1 Tesalonika 5 ayat 2-3 berkata, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Firman memperlihatkan kepada kita bahwa hal-hal ini akan digenapi menjelang akhir zaman, dan kita ada di dalam hari-hari yang dikatakan oleh Alkitab. Kita sungguh-sungguh melihat semua tanda nubuatan terjadi di depan mata kita. Sekarang Ibrani 2 ayat 3 memperingatkan, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Yakinlah bahwa hidupmu selaras dengan Allah. Engkau hidup berdasarkan firman-Nya. Jangan malu untuk berdiri bagi Tuhan. Ia berdiri bagimu dan menyelamatkanmu. Jangan malu bahwa mereka akan mengata-ngatai, menghina, dan bahkan menganiaya kamu. Hiduplah bagi Tuhan. Alkitab berkata lebih baik mengalami penganiayaan karena melakukan hal yang benar daripada bergabung dengan mereka yang hidup di dalam kesalahan. Jika mereka mengucilkan engkau karena percaya kepada Yesus, Yesus mengasihimu. Jika mereka menolak engkau, Ia tidak akan menolak engkau. Ia selalu ada di dalammu dan bersamamu. Oleh sebab itu, bedakanlah dirimu untuk Tuhan. Itu yang Allah ingin engkau lakukan. Ingatlah, pengangkatan itu sendiri tidak memiliki tanda. Dengan kata lain, itu bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, layani Tuhan dengan segenap hati dan dengan sukacita, sehingga waktu Ia datang, Ia akan menemukan engkau bersinar dan berapi-api dalam roh, melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh sebuah kehormatan untuk berada di antara mereka yang dilepaskan dari kehancuran yang akan datang atas dunia ini. Sebagaimana aku bersungguh-sungguh menantikan kedatangan-Mu, aku bersinar dan menyala-nyala di dalam roh, melayani-Mu dengan segenap hati dan sukacita, di dalam nama Yesus. Amin.